Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Titi Aryati MSI selaku dosen manajemen sistem pendidikan nasional. Yang kami banggakan rekan-rekan S2 Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Izinkan kami untuk menyampaikan presentasi tentang posisi dan peran manajemen sistem pendidikan nasional yang sudah kami telah bersama oleh kelompok 2. Oh iya, perkenalkan terlebih dulu kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Ubi Setiawan. Yang kedua, Dwi Yunitasari. Yang ketiga, Sofwan. Yang keempat, Puji Sriwayuni. Dan yang terakhir, Musliati. Baik Bapak Ibu, 15 menit ke depan kita akan membahas tentang posisi dan peran manajemen sistem pendidikan nasional. Apa posisi dan peran manajemen sistem pendidikan nasional itu sebenarnya akan kita ketahui bersama setelah Bapak Ibu menyimak presentasi dari kelompok 2. Sebelum kita mengetahui peran dan posisi manajemen pendidikan nasional, kita harus mengetahui apa itu definisi pendidikan. Definisi pendidikan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Setelah kita mengetahui definisi dari pendidikan, sekarang kita menginjak pada visi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional kita yang pertama yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Yang kedua, sejalan dengan visi tersebut, sistem pendidikan nasional hendak menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif pada tahun 2025. Dengan istilah insan Indonesia yang cerdas, dimaksudkan yaitu insan yang cerdas secara komprehensif yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Strategi pendidikan nasional, ada beberapa hal yang sudah ditempuh oleh pemerintah, antara lain yang pertama adalah pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. Yang kedua, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga, proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keempat, ada evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan. Yang kelima, peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam, adanya penyediaan sarana belajar yang mendidik. Yang ketujuh, pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan. Strategi pendidikan nasional yang berikutnya yang sudah ditempuh oleh pemerintah antara lain menyelenggarakan pendidikan yang terbuka dan merata. Adanya pelaksanaan wajib belajar, pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan, yang keempat pemberdayaan peran masyarakat, yang kelima pusat pemberdayaan dan pembangunan masyarakat dan pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Baik Bapak Ibu dan Ibu dosen yang kami hormati, berikut adalah kontribusi manajemen pada pendidikan nasional.
Yang pertama adalah memberikan jaminan terselenggaranya pendidikan yang bermutu, merata, efektif, dan efisien. Yang kedua, memberikan jaminan terlaksananya pendidikan berbasis hak asasi manusia. Yang ketiga, memberikan jaminan terlaksananya regulasi dan afirmasi internasional. Dan memberikan jaminan terlaksananya pendidikan menuju knowledge-based economy. Kemudian, di manakah sebenarnya posisi dan peran manajemen sistem pendidikan nasional? Yang pertama, posisi dan peran manajemen sistem nasional yaitu mengoptimalkan pencapaian tujuan-tujuan pendidikan nasional. Manajemen itu sangat dibutuhkan untuk pencapaian tujuan pendidikan, baik secara umum maupun khusus. Yang kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan. Dalam hal ini, manajemen diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan yang ingin dicapai dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau terlibat dalam organisasi pendidikan. Yang ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan pendidikan. Baik, Bapak Ibu, demikian hasil rangkuman materi posisi dan peran manajemen sistem pendidikan nasional oleh kelompok 2. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang mewakili kelompok 2 yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.